I'm just like kind of a fucking idiot, you know? Sampurasun dulur semua, semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama kami di channel Bires25. Kali ini kami akan membahas alur film yang dirilis tahun 2016 berjudul Baked in Brooklyn atau Dipanggang di Brooklyn gitu ya. Maaf kalau salah. Jadi film ini menceritakan kisah seorang pria penulis yang baru saja mendapatkan seorang pacar. Menurut saya film ini alurnya biasa aja sih, bisa dibilang sederhana gitu, mudah dimengerti juga karena cuma menceritakan kisah seseorang aja gitu. Tapi dibalik semua itu, film ini tetap asik ditonton, apalagi ditemenin kopi, Gogodo sama Surya gitu. Ya udah langsung aja ke narator kita seperti biasa, Reza Sampurna. Waduh. Oke, Bimo Kodomo, saya ucapkan terima kasih ya sebelumnya ya. Iya, sama-sama. Oke. Sirio naik odong-odong. Cakep. Kasih intronya dulu dong. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama David sedang mempromosikan dan membacakan bukunya di hadapan banyak orang. Buku tersebut berisi cerita hidupnya yang nantinya akan menjadi kisah dalam film ini juga. Oh, but I hate weed though. I wrote this about the summer. Suatu hari David mendatangi sebuah acara pesta. Disinilah ia bertemu dengan cewek cantik dan bohai bernama Kate. Mereka berdua mengobrol santuy dan berjoget hingga membuat si Kate nyaman pada si David. Baru beberapa saat bertemu, si Kate sudah berani ikut ke apartemen David. I can't do this. Okay. Keesokan hari, David pergi bekerja seperti biasa. Ia menceritakan tentang Kate pada temannya sambil cengar-cengir. Nampaknya ia bahagia setelah bertemu dengan Kate. Malam harinya, David kembali mendatangi pesta, namun ia terlihat biasa saja. Kemudian ia menelepon Kate untuk mengajaknya datang ke apartemennya. Mereka pun mulai dekat dan saling mengenal satu sama lain. Kini hidup David lebih berwarna setelah kehadiran Kate. Saat sedang di kantor, David mendapat pesan dari Kate kalau Kate diterima magang di sebuah kantor. Yang lebih bagus adalah Kate sudah putus dengan kekasihnya, jadi ia sekarang bebas dekat dengan David. David mengajak Kate tinggal bersama di apartemennya selama musim panas, dan nampaknya Kate menerima ajakan itu. David menceritakan hal itu pada kedua temannya yang bernama Mike dan Joe. I don't like it because you barely know her, and if Actually, living with us is like such a... honestly, it's not ideal, but I think the alternative, which is her, really normal, and also she's crazy hot, and she wants to. Di tengah kebahagiaannya itu, masalah mulai muncul. David tiba-tiba dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Kate juga tidak mendapatkan gaji selama magangnya. Jadi David semakin pusing dengan masalah yang dihadapinya sekarang. Di tengah aktivitas penganggurannya, tiba-tiba David memiliki ide untuk berbisnis ganja. Ia menceritakan idenya itu pada Kate. Kate mencoba melarangnya karena bisnis itu sangat beresiko. Namun David berhasil meyakinkan Kate tentang bisnisnya itu. Relatively slim, right? Which I know how to earn it. oh yeah. I know exactly how to earn it. David pun bertemu dengan temannya yang bernama Elisa dan seorang pria pemasok ganja, kita sebut saja Endang. David langsung membeli ganja untuk ia jual kembali. Endang menjelaskan pada David untuk tetap tutup mulut, berhati-hati, dan selalu paranormal saat berjualan. Paranoid, goblok. Iya, paranoid maksudnya, sorry guys. It doesn't work that way. Lo chequeate. Let's explain something to you. Don't tell anyone more than they need to know. You need to shut the fuck up. You need to stay paranoid, B. Dengan santuinya, David mulai promosikan ganjanya lewat broadcast SMS. Namun belum ada yang minat dengan ganjanya.
Kemudian Kate memperlihatkan sofa di toko online. Namun, bangkainya si David malah mempromosikan ganjanya di internet secara terang-terangan. Tak lama ponsel David berdering dan ada yang memesan ganjanya. I just thought it might like make the room. Oh, pump the brakes. You just moved in here like 4. What are you doing? To sell weed on the internet? No, I'm David pun segera menemui pelanggan pertamanya itu menggunakan sepeda kesayangannya. Pelanggannya merupakan seorang wanita dan wanita itu menyuruh David untuk kembali besok dan menjadi pelanggan tetap. stickers that says carries less than $30 cash. Have you ordered online before or No, I just did it because it's 20? I'm gonna need like every day, so maybe we should just set up a time to do that. Kini David mulai kebanjiran orderan hingga ia sangat sibuk menjadi kurir janda. Masih salah bahas ya. Salah, Pak. Iya, ganja maksudnya. No, I'm on my lunch break, but I just wanted to call. Keesokan hari, David mendapatkan pelanggan anak orang kaya, kita sebut saja Herman. Setelah itu, David bertemu pelanggan selanjutnya orang kaya juga dan orang kaya itu mengajak David masuk ke mobilnya. Ia memberikan uang lebih pada David dengan alasan investasi. No, thanks. Why don't you get yourself something decent? You seem like a regular pot dealer. You're not really. Operation. When you're a kingpin, you'll David langsung membeli sepeda baru dan menunjukkannya pada Kate. Ia juga memberikan sekotak coklat kesukaan Kate. Thank you. I have a distinct recollection of you eating that. Oh. David bertemu kembali dengan Endang untuk berbelanja ganja. Nampaknya kini David mulai dekat dengan Endang, karena Endang melihat David cukup berpotensi dalam bisnisnya ini. Just pedal. Oh, yeah, I got it. Thing. And obviously also there are some mechanical advantages too, but that's I don't know how to stop this thing. it gets easier. Just stop pedaling. Stop pedaling. Stop pedaling. No, keep your feet on the Kate mengajak David jalan di sore hari. Ia mengajak David ke sebuah restoran. Ternyata di restoran sudah hadir para sahabat karena memang hari ini David sedang berulang tahun. Namun sial, si David telah meminum obat tidur milik Kate. Jadi selama acara, David hanya nundutan saja. If that was Zolpidem, did you really take that? Oh, it's just I actually took 2 of your clinic. Thank you. Loves 1,000 monkeys. Keesokan hari, Mike mengajak David bermain tenis. Namun karena terlalu sibuk dengan bisnis haramnya, David tidak bisa berlama-lama bermain dengan Mike. Dan yang pasti hal itu membuat Mike kesal pada David. Serious? Yeah, no, I'm really sorry. Can we finish? My customers use me because I'm fast and reliable. Hey, did we not just start playing? No, I don't think so, dude. Like, I don't. David kembali bertemu dengan Herman. Di sini David mendapatkan kabar baik, yaitu Herman akan memberinya pekerjaan menulis di perusahaannya. Saat akan pulang, David ditahan oleh penjaga pintu apartemen. Ternyata si penjaga juga menginginkan barang haram yang dijual David. just relax. Let me get. We don't know what's going on here. But Yeah, you get a little smoke. What? Sesampainya di apartemen, Kate marah pada David karena David terlalu sibuk dengan bisnisnya, hingga tidak ada waktu untuk teman-teman ataupun Kate. David juga memberitahu kalau dirinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan halal pastinya. Ia juga mengajak Kate untuk pergi makan malam besok. Customers than you do with your actual friends, and you act. One of my customers is gonna try to set me up with a writing job. I want you to take me to dinner. You neglected me for like. Gonna have like so much dinner. Keesokan hari, David kembali mengantar ganja ke pelanggannya. Namun kali ini si pelanggan tersebut mengajak David untuk berpesta di apartemennya hingga ia lupa kalau malam ini sudah ada janji dengan Kate. Dan hal itu sangat-sangat bangke. I have somewhere to be, actually. Tiba-tiba saat David terbangun sudah banyak tulisan kemarahan Kate di dinding. Kate kabur ke rumah orang tuanya. Hidup David mulai tidak karuan setelah kepergian Kate.
David kembali mendatangi kediaman Herman untuk mengantar pesanan sekaligus menanyakan janji Herman. Namun semua harapan David kandas begitu saja setelah mengetahui kalau Herman tidak jadi memberikan pekerjaan itu pada David. It's not like the ability. Can I just have them? Suatu hari kesialan kembali menimpa David. Setelah bertransaksi dengan Endang, tiba-tiba polisi datang dan meringkus Endang di tempat. Endang berpikir kalau Davidlah yang melaporkannya pada polisi. Ini Endang sedang mencari keberadaan David. Thinks you turn him in. Now he's looking for you. What? Did you turn Ace in? What? Why? Because he saw you like a minute before he got arrested. Dan benar saja, saat David akan menemui Endang, Endang sudah bersama teman-temannya dan langsung menghajar David habis-habisan. Tak hanya itu, mereka juga mengambil semua uang milik David. You got something for me? Little bitch. You don't remember what I told you? Jackpot, fellas. Mike dan Joe melihat sahabatnya sudah baronyok. Bahkan mereka tidak hilang empati setelah apa yang David lakukan selama ini. Mereka masih mau berteman dengan David. Keesokan hari, David menyusul Kate dengan bersepeda menuju rumah orang tua Kate. Namun alangkah sakit hatinya David setelah melihat mantan kekasih Kate berada di rumah orang tua Kate. Namun Kate masih memberikan kesempatan pada David. David pun mencipok Kate di depan mantan kekasihnya tanpa ragu sedikit pun. Dan film pun tamat. It's your ex-boyfriend. Yeah. Aduh, maaf ya, tadi tiba-tiba si Resa Sampurna kesurupan, nggak tahu kesurupan apa tuh. Jadi bangke juga sih ya si David punya pacar yang mantap gitu, tapi tidak dimanfaatkan dengan betul. Wih, manfaatkan gimana nih maksudnya nih? Enggak, maksudnya dibuat nyaman, dibuat bahagia gitu bro. Oh, kirain. Ya kalau udah nyaman sama bahagia nanti juga dapat lah, waduh. Cukup sekian mungkin, mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa ya di like dan subscribe juga biar nyaman dan bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.